Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ada lagu yang mengatakan seperti itu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Sobat UGM Channel membuka, udah langsung. Ini adalah bagaimana kita punya bagian terbaru dari UGM Channel. Dengan bangga, kita juga sekarang ada di Medis Komedis. Ada saya Olan tanpa OO. Di mana nantinya juga ada satu tamu yang luar biasa. Dan ini tidak usah berlama-lama lagi. Nanti juga tamunya akan kita bacakan dulu untuk juga CV-nya di sini. Dia adalah beliau, sosok yang satu ini. Beliau kan lagi mau tak bacain CV-nya. Duduk, Mas. Enggak, tapi kan saya mau baca CV-nya Anda dulu baru Anda duduk. Saya sudah capek berdiri dari tadi. Dr. Erludang Pradipta Ya. Rizky Embiotek SPMK. Halo. SPMK itu adalah spesialis mikrobiologi klinik. Betul sekali. Dok, Ya. gimana kalau untuk ngawali kita sekarang salaman dulu? Oke. Yes, asik. Magelang ya? Enggak. Salaman Magelang itu adalah tempat. Salaman itu sebagai satu bentuk keakraban Wis. antara kita medis dan Kita udah komedis. kenalan belum tuh sebelum ini? Kita belum kenal. Oh, Salaman kenalan. dulu. Salaman. Saya Oke. udah. Oke. Dok, Ya. punya 100 nggak? Wah. Biasanya kalau sudah akrab Iya. langsung pinjam. Dok, ini kok tumben bawa apa ini, Dok? Saya tuh tadi itu kan dapat undangan main ke sini. Dari UGM Channel. Dari UGM Channel. Wis, itu Makanya yang ini menyapa kesempatan Mas nih, kita menyapa sobat UGM Channel. betul banget. Dimana juga ternyata ini dokter adalah sebagai satu. Ini kan ada host. Ya. Anda adalah bukan host. Tamu. rumah dan bukan rumah. Oh. Dan ini adalah, loh, kalau ini namanya apa? Stetoskop. Biar kelihatan medis. Iya. Kalau yang ini Tensimeter. kok pink? Ya, biar auranya itu Oke. ceria. Oke. Dokter berarti bintangnya karena ini maaf pink banget. Anda Scorpio ya? Wah, Virgo. Oh, sorry. Dan juga hari ini kita juga sampai nanti Ya. membahas, loh maaf, tadi kan kita baca Ya. Dr. Erludang Pradipta Rizky Embiotek SPMK, spesialis untuk mikrobiologi klinik. Betul. Itu tentang apa sih, Dok? Ya sebenarnya Oh kalau gitu. Sorry, belum ya. Sorry. Tak bales. Tadi kan saya belum selesai opening, Anda sudah masuk. Sudah capek Anda tadi. sekarang belum Tadi. jelasin, saya sudah oh gitu dong. Ya, itu merupakan apa ya istilahnya profesi dokter Oke. yang bidangnya lebih spesifik pada mikrobiologi, tetapi kaitannya dengan bakteri, virus maupun jamur. Dan buat sobat ini kan sobat UGM Channel. UGM Ini Channel. totalitas banget untuk Dr. Ludang Pradipta Rizky. Untuk episode awal, Ya. beliau sengaja gimmicknya menggunakan brewok palsu dan kumis palsu. Itu palsu bukan? Asli. Oh, sorry, maaf. Jangan. Mohon maaf. Ini asli. Mohon maaf. Ori. Mohon maaf. Ori. Mohon maaf. Tapi dokter kok brewokan dan jenggotan, dokter kok gitu? Ya. Bridgingnya bagus kan? Tapi memang ada ya dokter untuk spesialis untuk mikrobiologi klinik. Ada Mas, jadi memang kalau di luar negeri itu malah lebih banyak berkecimpung di bidang infeksi gitu Oke. ya. Karena dia tidak hanya berada di laboratorium tetapi juga di praktek langsung ke pasien seperti itu. Dan ini pas banget, UGM bangga mempunyai seorang dokter mikrobiologi klinik spesialis lagi. Ini juga dulu kita alumni UGM selama dulu. Saya Jenengan angkatan UGM apa? 2001. Apa? Kedokteran? Fakultas kedokteran. Saya kedokteran gigi hewan. Wah, Ada. Itu gabungan antara kedokteran gigi dan kedokteran hewan. Oh. Kampusnya pokoknya sanding-sandingan. saya pikir dulu spesialisnya kan sama seperti saya. Apa? Spesialis kulitnya kelamin. Kulit dan kelamin. Oh, kulit. Kirain Kulit dan kulitnya kelamin itu ada beda-beda juga. Dok, Anda kok dirubung, maaf, lalat? Sebentar. Ini UGM Channel loh. Iya. Sebentar. UGM Channel loh. Tadi sebelum Anda datang saya so far so good. Di sini tempatnya nyaman sekali. Seolah-olah saya dari tempat mana gitu ya. Tadi itu Bener. memang agak macet tuh di daerah sana itu dekat utara timur itu loh. Deket- Yang banyak fans-fansnya penyuka lagu musik-musik. Loh, deket Ada area grup yang band yang paling ada. disukai sama orang-orang di sana itu. daerah dekat UGM, Tahu tapi kan, juga Timo. dekat Timoho. Yang sana ada fansnya. Yang sangat radikal, dia sangat mencintai grup band itu. Nggak ada, Dok. Ada. Apa, Dok? Sheila on Sapen. Weh, seven.
Macet di daerah Sapen. Saya juga tadi agak macet. Ini pun tadi alhamdulillah. Ya. Saya juga seger banget tadi pertama saya bangun tidur. Saya tuh kena penyakit yang ada di area Daerah mana? di deket yang ada terminal lama, Jalan Menteri Supeno. Iya. Saya sering kena umbel harjo. Wah. Ada. Mau cari apa lagi? Dok, Meler. ada daerah dekat UGM. Apa itu? Itu yang penduduknya banyak. Apa? Kentungan. Wah. Sukanya dungan. Iya, banyak. Itu dari kata dasar dungan. Banyak warganya, padat. Banyak kos-kosan di situ. Oke. Ada penduduk di Jogja Ya. yang itu banyak kayak host dan campers kita yang perempuan-perempuan. Apa itu? Ada. Apa namanya? Menuan. Wah. Menuan ada kan? Kata dasarnya menu ada. Yes. Katanya punya tebakan tentang daerah Jogja lagi sebelum kita ke masalah dokter. Daerah yang suka nggak pernah ngembaliin. Daerah yang nggak pernah mengembalikan. Sukanya minjem. Padahal sering pinjam. Mana dok? Ngambilan. Wah, dokter kok gitu. Tapi dokter kalau ketemu pasien sering tebak-tebakan gitu nggak dok? Ya enggak dong. Oh iya. Masa nanya sama pasiennya kira-kira sakit apa, Dik? Coba tebak penyakit Anda apa gitu. Kok malah tebak-tebakan. Saya tuh untung ada acara baru dari UGM Channel. Ya. Namanya adalah Medis dan Komedis. Wis, pakai putar nggak? Enggak, beda. Ini putar. ada medisnya, tapi juga ada komedisnya. Biar terdeliver dengan cara yang enak antara canda dan cendekia. Saya tuh sebenarnya maaf ya dok ya. Saya sebenarnya agak kurang, maaf banget. Kenapa? Agak kurang deket sama teman-teman tim dari kesehatan, dokter. Kenapa? Satu sempat agak trauma dok. Trauma. Saya pernah beberapa minggu lalu saya periksa temennya jenengan yang ada di Sarjito. Oh iya. Kenapa? Saya baru masuk, ditanyain sama dokternya. Kenapa? Mas Olan punya gula nggak? Loh kok pengen sok tahu tentang rumah tangga saya, punya gula atau enggak? Sebentar, dok, jangan sok tahu tentang gula di rumah saya lah. Nah, saya kan terus abis itu saya males dok. Belum mau ditanya gula. Oh iya. Dikiranya tuh di rumah ada apa namanya ngepul gula gitu ya. Tapi tadi kalau secara awam mikrobiologi untuk klinik itu tentang apa sih dok spesialisnya? Ya memang berkecimpung untuk menegakkan penyakit infeksi. Adiknya Rafathar berkecimpung. Kok iso? Cipung, aduh, berkecimpung. Malah cimplung. Adiknya Rafathar. Ya. Oke. Dan di bidang apakah? Infeksi. Ya, jadi apapun kan, luka. Kalau infeksi. misalnya itu sebabkan oleh bakteri, virus atau jamur itu yang kita kuasai. Oke. Dan dulu juga panjenengan ambil di kedokterannya untuk UGM. Ya. Basicnya apa? Pertama dokter umum dulu. Umum dulu. Ya, KU dulu. Kemudian koasto terus selesai itu dokter umum. Baru setelah itu saya ngambil S2 mas. Oke. Karena kalau satu masih haus. Itu S2. Ya. Minum dulu. Silahkan. Loh, maaf. Ini tuh saya sediakan buat panjenengan. Wah. Ini antara medis dan komedis, makanya kita menggunakan minuman yang juga agak higienis. Wis. Dan kita biar ada perasaan optimis. Wis. Medis, komedis, ini kan higienis. Biar kita berdua juga siarannya pakai suara yang manis. Wes. Jadi kita tidak ada perasaan pesimis. Wis. Anda jangan huas wes toh. Mikir. Nyari. Mikir. Nyari. Bentar, mikir ini. Dan ini kayaknya kabarnya akan dirilis setiap hari Kamis. Wah. Dan kita akan besok informasikan, dok, kalau misalnya S2 apapun dulu tadi S2. Jadi waktu di UGM ambil S2-nya langsung ambil di spesialis bioteknologi dulu. Kampus yang ada di dekat PAU itu. PAU. Nah, benar. Oke. Utaranya Fakultas Biologi itu saya ambil S2 di sana. Tahun berapa? Bioteknologi. Tahun 2008 saya 2010. Dokter Anwar. Kok bisa? Ada nggak dokter Anwar waktu itu? Ada. Oh saya salah. Saya asal. Kirain ada. Nggak. Dan itu juga ternyata kenapa kok panjenengan suka dengan spesialisnya mikrobiologi klinik? Ya, setelah saya ngambil S2 bioteknologi, saya jadi apa ya istilahnya mendalami kan biologi dengan teknologi itu kan menjadi suatu hal yang tuntutan. Betul. Bersimbiosis mutualisme juga ya. Ya, istilahnya seperti itu. Dan ternyata kalau hanya berhenti di lab, kayaknya kok kurang dirasa manfaatnya. Betul. Atau mungkin terbatas pada sesuatu tempat saja kan gitu, makanya kita mengambil spesialis supaya bisa langsung ketemu dengan pasien. Dan memanfaatkan ilmu S2 saya dengan juga mengambil spesialis itu mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. Dan itu terbukti mas waktu pandemi kemarin.
Maaf nih, panjenengan sudah menggunakan istilah pandemi. Ya. Padahal saya belum kesana loh, Dok. Sebentar, ini tak lihat randomnya ya. Enggak. Ngomong pandemi nanti di menit ke-20. Belum, nanti. Jangan bridging ke pandemi dulu. Randonya yang tahu saya loh. Sorry. Sudah ke pandemi. Bocor. Tapi ya, bridgingnya bagus nih. Berarti juga bisa dibilang kan tidak hanya penyakit-penyakit tentang apapun, penyakit dalam bisa, penyakit luar bisa. Termasuk waktu pandemi kemarin yang tidak kelihatan pun bisa. Betul. Berarti. Jadi memang kadang banyak yang mengira spesialis mikrobiologi klinik itu apakah betul-betul mikrobiologi klinik atau K-nya itu jangan-jangan mikrobiologi klinik gitu ya. Karena nggak kelihatan. Barangnya itu nggak kelihatan gitu. Sehingga orang mau menjelaskan, saya bilang saya benar kena virus, mana virusnya, saya nggak bisa buktiin. Karena kan susah untuk kita jelaskan. Tapi dari packaging Anda sangat klinik sekali. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Saya nggak bawa kris loh ini. Saya bawa stetoskop. Tapi kalau bicara masalah tebak-tebakan tadi itu, apa itu? Berarti panjenengan kan sudah ambil, makanya tadi MBiotek tuh S2-nya. Makanya untuk di spesialis mikrobiologi klinik yang terus S1-nya. Sekolah lagi Mas, ambil lagi S3. Jenengan itu luar biasa. Kita UGM tuh bangga. Saya tuh sekolah terus nggak pernah lulus Mas. Kalau UGM nggak jadi saya bangga. Baca stiker itu loh, baca stiker di pinggir-pinggir itu kan parkiran anak mahasiswa itu ada tulisan sekolah terus kapan lulus gitu loh. Saya pun tidak mau kalah. Saya juga mengambil filosofinya panjenengan apa itu? Dan juga UGM. Apa itu? Kan ada pepatah mengatakan, gimana? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Saya kemarin main ke Urip Sumoharjo, Malioboro, Pecinan. Wah. ada. Itu negeri Cina tuh. Mohon maaf. Saya dapat banyak ilmu di sana. Tapi tulisannya setiap hari. Tapi ilmu parkir gitu. maju mundur. Dan UGM tuh bangga loh. Gimana? Ada sosok Ludang Pradipta Rizky. Yang dulu kita kenal panjenengan waktu masih kuliah umum, di kedokteran umum masih belum seperti ini, Je. Iya, betul banget. Dok, ini kan antara bagaimana kita bicara tentang medis dan komedis. Panjenengan mempunyai kehormatan sebagai tamu pertama di medis dan tapi komedis. Tapi nggak hilang tuh kehormatan saya. Kan saya udah bawa ke sini, nanti katanya saya mendapatkan kehormatan, tapi nanti jangan dibalikin. Aman, takut Dok. Nanti kalau saya kehilangan kehormatan gitu. Enggak. Udah dikasih kok, masa diambil lagi. UGM Channel tuh pokoknya selalu juga bagaimana kita menjaga kehormatan semuanya. Wes. Betul. Yang tidak bisa dijaga adalah Mbak, sini Mbak. Enggak ya. Enggak, jangan ya. Ini biar penasaran. Ya. Dan berarti kan bisa dibilang ini sekarang kita akan muncul dalam satu di channelnya atau UGM Channel. UGM Channel. Medisnya ada, komedisnya ada. Berusaha untuk komedis. Biar kita tetap sehat dan semangat setiap hari. Betul. Ada kata bijak yang mengatakan, apa itu? Cincang keling manuk cincang cindaten. Bukan. Mensana incorpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu yang nemuin siapa? Mensana incorpore sano. Itu penyanyi perempuan. Siapa, Dok? Mensana Saraswati. Insana bila si kecil panas. Bila si kecil panas. Ada itu. Obat ya. Ada. Obat flu. Insana bila si kecil panas. Insan. Dan itu bisa dibilang kita sekarang agak periodik, Dok. Nanti juga kita minta bantuan. Siapa tahu dari kawan-kawan sobat UGM channelnya dari UGM kan punya banyak. Kita bangga dokternya banyak banget kan. Luar biasa. Bahkan program studinya banyak banget. Betul banget. Lulusannya banyak banget. Contoh, kedokteran dari umum dibagi spesialis di UGM ada apa aja sih, Dok? Banyak banget, ada 24 sampai 24 program studi. Ini biar waktunya lumayan habis kan, sebutin satu kan. Kan bisa buat periode nanti. Iya, hanya topiknya bahas itu. Tapi bener tadi dengan topik dokter kok gitu. Banyak gak yang bilang kalau panjenengan tuh kadang kalau secara off air atau secara ketemu agak kurang meyakinkan, punya dalam sewu gitu. Betul banget. Jadi banyak yang nggak mengira kalau saya itu dokter ya. Mungkin bener. Kadang kalau saya ke pasar, saya ke Beringharjo, ke Pasar Ngasem itu ya orang mungkin dikiranya bukan dokter, tukang parkir, Mas. Diangkat dari kisah nyata ya. Jadi sobat UMKM, sobat UGM Channel, sebentar, ini ada true story. Kapan lagi dokter sedang mengantar keluarganya? Beliau kan sedang di luar karena males untuk belanja di salah satu minimarket. Ya, betul. Dia berteduh di bawah pohon. Terus ada mobil parkir belakang ngelempari 2.000 ya. Itu luar biasa. Itu prestasi loh, Dok. Itu prestasi. Dan bisa dibilang ini pas banget panjenengan sebagai MBiotek SPMK. Tadi misalnya masalah penyakit-penyakit tentang kita infeksi. Image kita bakteri. Kirain dunianya mikrobiologi tentang bakteri, Dok.
Ya sebenarnya bakteri itu salah satu bagian dari 3 yang lain, ada 2 yang lain, yaitu jamur sama virus tadi. Ini yang lagi tren sekarang, maaf, bakteri atau jamur apa dok? Hampir ya, karena kita itu hidup di negara tropis, itu memang mereka bertiga tadi itu, kalau terutama bakteri sama jamur. Memang seneng banget dengan iklim, dengan suasana yang seperti di negara kita tropis ini. Oke. Dan jadi ini kasus-kasus infeksi itu kenapa tinggi ya, karena kita salah satunya berada di area Khatulistiwa, notabene negara tropis tadi. Itu dia. Tadi panjenengan dokter bilang katanya kan lebih ke COVID. COVID kan karena terekspos. Ini pun kita sebenarnya bisa jadi masih ada bakteri, kuman, jamur yang juga ada di sekitar kita kan. Jadi begini, kita membagi ada 2 karakter ya. Ini nih. Yang pertama ada yang bakteri dan jamur yang sifatnya itu menguntungkan. Oh ada toh? Ada. Itu berarti ada bakteri baik? Iya. Mesti nih. Aduh. Kabarnya gitu. Tit, nanti gitu dong. Itu kan bakteri baik yang tersakiti jadi bakteri jahat. Itu bakteri baik itu ada memang kan? Oh jadi, makanya diiklankan ada gitu ya? Ya memang kan kita juga dalam tubuh kita tidak lepas dari bakteri. Ada yang fungsinya membantu kebutuhan sehari-hari kita, misalnya metabolisme kita dan segala macam, bahkan melindungi tubuh kita dari bakteri jahat. Maaf nih, kita sebagai saya orang awam, bakteri baik itu sampelnya selain minuman tadi, apa lagi dok? Misalnya bisa dikonsumsi? Ya misalnya bukan dikonsumsi, tapi keberadaan dia di kulit misalnya ya. Staphylococcus aureus itu fungsinya dia menjaga jangan sampai keringat kita ataupun bakteri-bakteri jahat yang nempel di tubuh kita atau di permukaan tubuh kita. Apa tadi dok? Staphylococcus aureus. Sebentar. Itu nama-nama bakteri itu betul-betul ya istilahnya membuat memori saya jadi berkurang drastis. Itu tadi kalau memikirkan yang lain. Kalau tadi dokter Ludang ngarang pun saya percaya loh dok. Iya. Meyakinkan saya sekali. IPS lah. Benar. Saya IPA. Dan berikutnya, mohon maaf, ada bakteri yang agak kurang baik. Apa itu? Tadi misalnya bakteri baik sudah. Ya, misalnya kalau yang baik lainnya misalnya E. coli. Ya, E. coli itu kan dia membantu proses. Itu bacanya E. coli. Escherichia coli. Tulisannya ECOLI kan. Mas Rizky juga biasa E. coli dia. Sorry. Mohon maaf. E. coli. Oke. Itu bakteri yang agak kurang baik ya. Tuh Mas Rizky kurang baik. Dan ternyata tadi bakteri itu ada bakteri baik dan bakteri nggak baik. Jamur juga sama kah? Jamur ada sebagian yang memang keberadaannya sebagai flora normal ya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu saat daya tahan tubuh individu itu turun drastis, dia berubah menjadi oportunis. Artinya dia berubah sifat menjadi yang merugikan tubuh kita. Oke. Oh itu dia bisa berubah bentuk? Bukan berubah bentuk, berarti dia memanfaatkan kondisi tubuh kita yang down. Oke, makanya waktu itu saya pesan jamur ditawari mau yang tongseng atau sate. Itu di sana. Ada. Dan dok, berarti juga maaf. Sekarang ini sebenarnya juga masih ada nggak suasana mirip pandemi, tapi tidak terekspos gitu dok, misalnya? Kekhawatiran selalu ada ya, atau kewaspadaan mungkin lebih tepatnya ya, karena kita belajar banyak dari kasus COVID itu betul-betul baru ya. Belum ada bukunya, bisa dibayangin ya, belum tahu nanti karakternya seperti apa. Tapi seiring waktu banyak ilmuwan yang sudah mulai mencoba untuk meneliti. Dan yang saya syukuri di zaman saat ini tuh informasi yang serba bebas, dalam artian kita mudah mengakses tanpa batas, itu justru membantu kita sekali. Jadi update yang ada di luar negeri seperti apa kita bisa ngikutin. Berarti maaf nih, bisa dibilang kayaknya kapan-kapan kita bridgingnya bahas masalah pandemi. Itu dia. Dok, maaf nih, kemarin kita baca-baca nih ya. Ada beberapa negara di antara kita tetangga. Belum dinyalain kok. Mati loh badan loh. Dok, jangan buka rahasia lah. Saya tuh biasanya sudah langsung. Biasanya kan ada passwordnya, langsung. Passwordnya. Kopi bagus tidak bikin ngantuk. Passwordnya handphone saya itu gitu. Kopi bagus tidak bikin ngantuk. Nih dok, negara di tetangga kita kabarnya ini sudah ada beberapa pandemi. Kabarnya juga maaf, kapan-kapan kita kayaknya bahas itu lagi, kayaknya bagus sekali ya. Kayaknya banyak yang tanya juga sih. Cocok itu nih. Tapi yang pertama minimal kita juga tahu, dok, dokter kok gitu. Ini kan cuma di episode awal. Kita juga pengen tahu sebenarnya. Ini orang awam sok buat bercandaan dok. Kenapa? Ini kan juga memang sok buat mengatur dan juga mendengarkan detak jantung. Suara ada musiknya nggak dok?
Kayak iPod gitu. Koplo ini. Nah, ini fungsinya sebenarnya lebih apa sih, Dok? Ya ini kan kita kan dalam memeriksa itu ada yang kita istilahnya auskultasi ya. Auskultasi itu mendengarkan bunyi-bunyi yang khas, mungkin kalau di paru seperti apa, di jantung seperti apa, di usus seperti apa. Nah dari bunyi yang normal kita bandingkan dengan temuan kita, apakah yang kita dengar itu termasuk yang normal atau yang bukan. Pertanyaan bagus. Semua dokter apakah juga langsung bisa, maaf nih, mendiagnosa atau juga membandingkan antara yang normal sama tidak normal? Justru kenapa kuliah di kedokteran lama itu salah satunya ya karena harus hanya mempelajari masalah degup jantung. salah satunya adalah begitu. Artinya memang apalagi kita ya dari Gajah Mada itu betul-betul dituntut dengan alat yang minimal. Dulu guru saya mengatakan kalau perang itu pakai yang minimal saja, nggak usah pakai alat canggih-canggih, syukur-syukur bisa mendeteksi atau bisa mendiagnosis. Itu yang gunakan semua indera kita. Dokter Luda masih ingat nggak sosok siapa beliau dulu yang mengajarkan panjenengan sampai sekarang masih top of mind? Saya masih ingat ya karena beliau sudah nggak ada ya. Beliau adalah guru kami, Dr. BJ kami manggilnya. Bapak Jarwoto, almarhum Bapak Jarwoto. Beliau ilmunya sampai sekarang panjenengan masih sangat hafal. Sangat hafal. Mungkin alumni yang seumuran atau senior saya pasti ingat beliau karena beliau waktu itu menekankan arti skill lab ya. Skill itu penting banget bagi mahasiswa. Karena bekal kita itu kan kita nggak tahu. Ya kalau kita lulus dokter kemudian kita praktek di rumah sakit yang mewah, yang lengkap alatnya. Tapi kalau kita benar-benar ada di pesisir, kita nggak canggung dan kita nggak istilahnya minder. Karena kita punya alat indera yang bisa kita maksimalkan untuk memeriksa pasien. Dokter kok gitu. Ya sekali-kali gitulah. Ini UGM Channel, Pak Irwan dan tim kayaknya alhamdulillah bisa mempertemukan kita. Kenapa? Ternyata juga dari medis dan komedis. Ini kayaknya kita setiap saat harus ada episodenya, Dok. Ya. Jadi ini tadi kita sudah sering banyak tahu. Nanti berarti kita sering ketemu? Insya Allah, Dok. Kalau gitu saya nginep sini aja. Nggak bisa. Jenengan masih ngajar juga, kan, Dok? Masih dong. Loh, kalau berarti bisa jadi. Dulu adalah mahasiswanya, sekarang pengajarnya di Fakultas Kedokteran gitu. Betul. Sekarang ngajar di mana, Dok? Ya di Fakultas Kedokteran, ngajar mahasiswa S1 kedokteran, ngajar PSIK, ilmu keperawatan, gizi, sekarang juga S2, dan juga ada yang dari pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik itu juga. Kita juga bangga banget UGM punya seorang dokter Ludang, Pradipta Rizky, MBioTek, SPMK. Dan bisa dibilang kita berikan aplaus dulu yang luar biasa. Tapi saya cuma gini Mas, saya nggak sendiri. Saya nggak sendiri ya, tapi banyak juga sih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum toh. Saya mau menyampaikan. Beliau udah gini-gini, sorry, mohon maaf. Ini acara kita memang bedanya mungkin di situ, gini Mas. Saya hanya satu di antara sekian banyak sih yang di Jogja. Selain saya juga banyak senior saya yang guru besar maupun junior saya juga yang mendalami hal ini. Berarti saya punya ide. Gimana kalau next episode adalah saya, Dr. Ludang Pradipta Rizky, sama boleh jadi kayak misalnya dokter-dokter temunya Dr. Ludang di sini. Boleh nanti. Bisa kita jadi misalnya, saya pernah ngobrol sama Dr. Agung. Ya, itu dokter hewan. Spesialis dokter hewan. Saya salah dokter waktu itu. Mohon maaf. Kok saya akrab ya? Saya akrab sama beliau ya? Saya tuh khawatir kemarin kok bawa resep itu diminum nggak itu banyak dari beliau ya itu resepnya. Soalnya resepnya dari beliau. Saya takutnya loh, kok ditelan ini obatnya. Kok saya akrab sama beliau ya? Iya. Bukan, saya kan suka dengan kucing. Bagus. Kapan-kapan dokter ikut saya mandi kucing. Apa itu? Enggak, maksudnya saya tuh suka kucing. Iya. Kapan-kapan dokter ikut saya ikut memandikan kucing. Memandikan kucing harus rame-rame gitu ya? Ada. Padusan gitu ya? Betul. Dok, ini juga bagus banget. Gimana kita punya channel terbaru dari UGM Channel. Itu dia. Jadi buat sobat UGM Channel, biar sekarang kita agak refresh tentang kita bisa sehat tapi tetap semangat. Ya. Medisnya dapat, komedisnya juga ada. Memberikan masukan, memberikan informasi yang valid, yang akurat, dan dengan kemasan yang berbeda. Bagaimana kalau juga sekaligus ini juga kita sebagai closing statement dokter nanti. Dok, kalau bicara tentang sehat, berarti kan saya nih, saya ngerasa fisiknya saya sehat nih padahal. Padahal katanya kan kita selalu harus cek kesehatan. Betul. Atau istilahnya ada medical check up, apapun itu. Rutin. Apalagi sekarang ada biologi klinik. Kita juga sekarang tambah ilmu lagi. Kita sekarang jangan menunggu kita sakit untuk berobat. Mending juga kita berobat pun pas lagi dalam skala walaupun dalam keadaan sehat. Ya, artinya konsultasi kesehatan tuh kapanpun bisa dilakukan. Ini bisa lewat medis dan komedis ya? Bagus, bisa banget. Berarti besok kita bisa interaksi kita. Kita besok interaksinya lewat untuk di sosial medianya dari ngirim kartu pos. Dok, sebentar ini. Dok, sebentar. 2025 Dok. Ini kode posnya berapa, Mas? Saya tuh malah tanya, rumah ini kode posnya berapa?
APH. Oh, APH ya. APH. ini kode Ada posnya. nih, ada. Serjeng ada. Serjeng Nerima ada. kode, nanti kan ngirim kartu pos gitu loh. Nanti kita undi, Mas. Oh, 2025 nanti di antara sobat UGM Channel kita akan buka, siapa tahu pas lagi temanya tertentu akan kita juga soundingkan. Nah, Siapa tahu nanti yang terpilih pertanyaannya dapat infus gratis, terus dapat suntikan gratis. Hadiahnya pokoknya macam suntik vitamin C gitu nah misalnya. itu kayak dia. gitu. Itu juga tetap maaf dok. Nah ini nih mumpung sebelum closing nih, vitamin C. Contoh nih mikrobiologi klinik. Ya. Vitamin C kayaknya tiap hari katanya kita harus gitu dok. Ya, kita membutuhkan mungkin tambahan dari luar ya, berupa vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, itu nggak masalah. Asalkan konsumsinya pas. Oke. Dan antara vitamin C kadang selalu ditambah dengan omega. CO medis, CO medis. Ini tak hubung-hubungan sih. Ini tak hubung-hubungan. Medis dan CO medis. Tadi saya tuh kok manggil omega kayak ada yang dipanggil gitu loh. Enggak itu bukan nama orang ya? Bukan. Oh, bukan Omega nama 3. Ini ada tiganya. Omega 3. Omega dan 3. Oh, ada Omega 3. Oh ya pas 3 ya. Dok, dapat kenal Mas Aji kan? Kemarin briefingnya nggak sampai di situ loh dok. Berarti kita juga mohon bagaimana dokter ternyata Embiotik SPMK. Kita juga akan mulai dari episode ini. Setiap minggu kayaknya kita juga akan merepotkan panjenengan untuk ngobrol apapun itu tapi temanya. nanti saya dijemput ya. Hah? Saya bonceng. Sama malaikat Israel. Sorry. Yang jelas dong. Ya maksudnya yang bonceng. Oh gitu. Yang jelas. Tadi suruh nginep sini nggak boleh. Jangan dong. Dan tapi sekarang dokter masih maaf nih, Inca selain juga pengajar di UGM, kebanggaan kita kampus kita. Di mana lagi sekarang aktivitinya? Mungkin di 2 rumah sakit swasta. 2 rumah sakit swasta. Ya. Jangan sebutkan selain dari Iya, kita jangan. di UGM. Jangan. Benar. Makasih loh. Makasih. Pokoknya kita juga mempromokan bagaimana kita punya UGM channel. Jangan lupa bisa di-subscribe Mana? ini. Tandanya Yes. apa? Karena nanti akan langsung ada notifikasi untuk Ada update. loncengnya itu loh. Dan ini adalah kita juga tidak mau menggunakan istilah podcast. Apa Ini itu? adalah siniar. Wes, sudah sangat UGM sekali nih, siniar nih. Sudah diterjemahkan dalam KBBI kalau sekarang podcast tuh bukan dari play on demand by broadcast, tapi adalah siniar. Sesuai dengan EYD. Betul. Ejaan yang disepelekan. Bukan. Yang disempurnakan. Oh, disempurnakan. Oleh Andra and the Backbone. Ejaan yang disempurna. Ini ada yang nonton tuh, Kak. Tadi denger orang Banyak ketawa-ketawa itu loh. Banyak. Oh ya, Bisa dihitung berapa jumlah orang? nah, oh ya, jadi buat sobat UGM Channel kita juga mohon maaf. Sementara ini yang bisa jadi penonton kita, teman-teman kita adalah masih bagian dari kita. Insya Allah mulai episode yang berikutnya, Selanjutnya sumonggo. Jadi buat sobat UGM Channel boleh loh. Sobat-sobat UGM Channel boleh juga ikut Datang berserta ke sini dengan, gitu. Terus kita akan juga nanti dengan per hari apa kita ada syutingnya. Dan kita juga langsung live dari APH. Oh gitu. Jangan lupa bawa kuaci ya. Sebentar. Kenapa spesifik Waci? Karena Kenapa kan spesifik? kadang kan nunggu kita persiapan tuh juga butuh lama. Tapi kan berisik. Kita lagi take, butuh silence. Kenapa berisik? Waci lo klotak. Oh, yang silence dong. Iya. Atau kuaci tapi yang sudah dikupas. Wih. Sebentar tak bahas. Kuaci kupas tuh seninya di mana? Ya nggak? Makan kuaci kok kuaci kupas. Nggak ada seninya sama sekali. Dok, sebelum kita closing bicara masalah kuaci, saya kemarin sempat protes di daerah dekat UGM belakang. Mana itu? Yang dekat Klebengan. Oh. Ya. Ada, maaf ya, bakul semangka. Ya. Tak beliin saya, ketipu toh dok. Kok bisa? Saya kan beli semangka, tulisannya jual semangka non biji. Iya, tanpa biji. Saya beli nggak tak tes. Terus? Tak bawa pulang. Sampai rumah tak buka. Banyak bijinya dok. Kok bisa? Saya komplain dong. Lah iya katanya. Saya ke Klebengan lagi dong. Betul. Samperin lagi. Pak, Bu, panjenengan gimana sih katanya ini semangka non biji? Non biji, tanpa biji. Malah banyak bijinya. Terus? Masnya juga ngarang. Kok bisa? Jenengan kok marah-marah tuh mas? Nah. Tak bonusi kuaci ora gelem. Sebentar.